Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman di channel Sanggah Syubhat TV, alhamdulillah balik lagi bersama kita di sini di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Abu Hanifah. Gimana Ustadz? Kabar Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Kali ini kita di perpus ya Ustadz. Masya Allah. Lain suasananya, Masya Allah. Nggak di kafe ya? Iya, biasanya kita nyewa tempat di luar, jadi sekarang kita coba di sini nih, biar suasananya beda. Nah, ini Ustadz, sekarang saya mau membahas tentang bid'ah Ustadz, tapi mungkin dari dasar-dasar dulu ya Ustadz. Seperti yang kita tahu bahwa sering ada teori begini Ustadz, setiap yang tidak ada di zaman Nabi atau yang tidak Nabi lakukan, itu konsekuensinya bisa menjadi bid'ah gitu Ustadz. Jadi cara memahami bid'ah untuk dasar ini gimana sih Ustadz? Baik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Berbicara mengenai konsep bid'ah itu panjang ya. Mungkin kita batasi pada permasalahan yang antum tanya tadi. Apakah setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah? Nah itu para ulama, semisal Asy-Syaukani di Irsyadul Fuhul, maupun usuliyun yang lainnya pemuat bab khusus mengenai hal ini, yaitu tarku syai' la yadullu ala man'ihi. Kalau Nabi SAW meninggalkan sesuatu hal itu tidak menunjukkan dilarang. Ya, bahkan Nabi SAW meninggalkan suatu hal la yadullu alal karohah, tidak menunjukkan kemakruhan, bahkan dibencinya. Berarti tidak semua yang dilakukan atau tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu menjadi bid'ah kalau dilakukan atau terlarang. Contoh, Nabi SAW nggak mau makan dop, sahabat makan dop, apakah dop dilarang? Tidak. Taib. Oh itu kan perkara duniawi ya, bukan ibadah. Taib. Lagi sapar. Ini sering dicontohkan oleh ulama usul nih. Lagi sapar. Kita lagi sapar nih, tentunya kita tidak sholat rawatib, ya, ba'diyah, qobliyah ya. Kecuali sholat sunnah fajar aja. Ya enggak? Sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum fajar. Nah sekarang, kalau kita kan mengikuti sunnah ya. Nabi SAW dalam setiap sapar beliau meninggalkan rawatib. Kecuali sholat sunnah fajar. Nah sekarang kita lagi sapar. Kita memiliki kelapangan waktu, kelapangan momen untuk mengerjakan qobliyah, ba'diyah. Kalau kita kerjakan, apakah itu jadi bid'ah? Tidak. Padahal Nabi meninggalkan. Ya kan? Nah makanya pernyataan sebagian orang, Nabi tidak pernah melakukan, otomatis jadi bid'ah. Itu keliru, perlu dikaji lagi. Begitu Bang Ain. Nah, gini Ustadz, mungkin kita ke contoh nih ya, contoh-contoh perilaku yang dianggap bid'ah, sering dianggap bid'ah, seperti talafut niat gitu kan, talafut niat di awal sholat atau ketika mau puasa. Itu kan yang kita dengar selama ini, dan saya dari dulu ngaji itu taunya itu kan bid'ah ya. Karena ya itu tadi, kembali ke teori awal, karena talafut biniat itu tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah diperintahkan Nabi gitu. Nah, coba untuk spesifikasi talafut biniat itu jatuhnya kemana nih? Ya, itu kan bid'ah menurut dia. Menurut ulama-ulama yang lain tidak bid'ah, bahkan dianjurkan. Mustahab istilah dalam mazhab Syafi'i. Mustahab ya? Mustahab, dianjurkan. Barulah ya. Makanya mereka mengatakan yustahabbu at-talaffuz bin niyah liyusa'ida lisanu al-qalba. Dianjurkan untuk melafadzkan niat supaya menolong, membantu kolbu, ya, supaya lisan ini membantu kolbu. Kan karena niat itu tempatnya di mana? Di kolbu. Niat itu tempatnya di kolbu. Supaya lisan ini membantu kolbu. Kalau dikatakan Nabi nggak melakukan, nah itu kan, ya berarti ya kembali ke tadi. Tarku syai' la yadullu ala man'ihi. Ya, itu kaidah. Kalau dia belum tahu kaidah ini, ya belajar lagi. Nah, gitu. Itu disebutin oleh para ulama usul. Ya, Asy-Syaukani menyebutkan di Irsyadul Fuhul, dan ulama-ulama Syafi'iyah di usul, di kitab-kitab usul mereka juga menjelaskan hal ini. Jadi Nabi tidak melakukan sesuatu bukan otomatis terlarang. Nah, ulama mazhab Syafi'i masalah talafut bin niat itu menganjurkan. Ya, bahkan dalam mazhab Hanbali istilahnya istihdor, menghadirkan gitu. Jadi
tidak otomatis yang tidak Nabi lakukan otomatis bid'ah. Ya, dalam perkara ibadah. Nah, itu tidak demikian. Bahkan dalam perkara ibadah ya. Iya. Kan tadi sholat rawatib ketika safar ibadah bukan? Juga ya. Iya. Ketika kita melakukan sholat rawatib qobliyah atau ba'diyah lagi safar, emangnya jadi bid'ah? Ulama siapa yang bilang itu bid'ah? Baik, barakallahu fiik. Mungkin nanti kita lanjut ya ke part berikutnya. Masih seputar bid'ah. Seputar bid'ah. Baik, barakallahu fiik.